Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Selamat bertemu di Fatih channel khusus pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semua pada kesempatan kali ini masih dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang himpunan, materi di kelas 7. Sebelum kita lanjutkan pembahasan materi kali ini, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Kita mulai dengan pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Jadi bisa didefinisikan dengan jelas. Ada beberapa contoh berikut yang bisa kita bahas, kita kaji satu-satu mana yang termasuk himpunan dan mana yang termasuk bukan himpunan. 1. Kumpulan bangunan gedung yang tinggi. 2. Kumpulan penyanyi yang ganteng. 3. Kumpulan peserta didik yang tingginya lebih dari 160 cm. 4. Kumpulan warna lampu lalu lintas. 5. Kumpulan hewan yang lucu. 6. Kumpulan hewan berkaki 4. Kita mulai dari yang pertama, kumpulan bangunan gedung yang tinggi. Apakah kumpulan ini merupakan himpunan? Nah, untuk bisa disebut suatu himpunan, dia harus memiliki definisi yang jelas. Nah, di sini apakah dia definisinya jelas? Tinggi itu seberapa? Nah, di sini ya, di sini akan timbul permasalahan. Tinggi menurut orang yang satu bisa juga berbeda dengan orang yang lain. Di wilayah kita mungkin gedung yang berlantai 5 sudah tinggi, tapi di tempat yang lain gedung yang berlantai 5 mungkin tidak tinggi karena ada yang lebih tinggi. Karena ada perbedaan pengertian dari orang satu dengan orang yang lain, maka kumpulan bangunan gedung yang tinggi seperti ini bukan termasuk himpunan. Ya, karena tinggi ini memiliki definisi yang berbeda-beda. Berapa tingginya? Orang yang satu dengan orang yang lain akan memiliki definisi yang berbeda. Maka kumpulan seperti nomor 1 ini bukan termasuk himpunan. Yang nomor 2, kumpulan penyanyi yang ganteng. Nah, di sini juga ada yang kata ganteng ya. Menurut orang satu dengan yang lainnya mungkin berbeda pengertian ganteng. Ya, berbeda-beda orang menganggap ganteng. Si A menurut si B ganteng, tapi si A menurut si C mungkin juga tidak ganteng. Nah, karena ada perbedaan pengertian itu berarti dia tidak memiliki definisi yang jelas. Maka kumpulan penyanyi yang ganteng bukan merupakan himpunan. Yang ketiga, kumpulan peserta didik yang tingginya lebih dari 160 cm. Nah, kalau kalian perhatikan di antara beberapa teman saya mungkin ada beberapa siswa yang tingginya lebih dari 160. Misalnya ada teman kalian yang misalnya si Ahmad tingginya 170 cm, maka semua orang akan setuju bahwa Ahmad tingginya 170 karena sudah diukur. Nah, berarti dia memiliki kumpulan ini memiliki definisi yang jelas. Apa kumpulannya? Kumpulan orang yang tingginya atau siswa yang tingginya lebih dari 160 cm. Maka kumpulan yang seperti ini disebut himpunan. Yang keempat, kumpulan warna lampu lalu lintas. Setiap orang akan bisa menyebutkan apa warnanya lampu lalu lintas. Merah, kuning, hijau, jelas definisinya. Maka kumpulan yang seperti ini disebut himpunan. Yang kelima, kumpulan hewan yang lucu. Tidak jelas pengertiannya lucu itu bagaimana. Orang yang satu dengan orang yang lainnya akan memiliki definisi yang berbeda tentang kata lucu. Maka kumpulan ini bukan merupakan himpunan. Kumpulan hewan berkaki 4. Oh, jelas. Kalau kalian suruh menyebutkan, bisa menyebutkan ya, sapi, kuda. Nah, semua orang setuju kalau sapi, kuda kakinya
4. Jelas definisinya. Maka kumpulan hewan berkaki 4 merupakan suatu himpunan. Sekarang kalian perhatikan yang bukan himpunan ya. Ini ada kata tinggi, ada kata ganteng, ada kata lucu. Semuanya ini merupakan kata sifat. Ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kumpulan yang bukan himpunan biasanya di dalamnya memuat kata sifat. Karena kata sifat itu berbeda-beda orang dalam mendefinisikannya, dalam menafsirkannya. Jelas ya? Mana kumpulan yang bukan himpunan dan yang merupakan himpunan. Oke. Lanjut. Sekarang kita membahas tentang anggota himpunan. Sebuah benda atau objek merupakan anggota dari suatu himpunan jika benda tersebut ada dalam himpunan tersebut. Anggota himpunan dilambangkan dengan seperti huruf E ini ya, elemen, karena anggota bahasa lainnya elemen. Jika bukan anggota himpunan dilambangkan dengan elemen di shred gitu ya, bukan anggota. Contoh, diketahui himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Maka kita bisa mengatakan bahwa 1 adalah anggota dari A atau 1 elemen dari A. Kenapa? Karena 1 ada di dalam himpunan A. 9 elemen dari A, 9 anggota dari A. Kenapa? Karena 9 ada di dalam himpunan A. 4 bukan elemen A, karena tidak ada di sini gitu loh ya. Nah, maka disimpulkan seperti ini bukan anggota. 7 anggota dari A. 20 bukan anggota dari A, karena tidak ada di sini. Begitu ya. Misalnya istilah titik-titik di bawah ini dengan elemen atau bukan elemen sehingga menjadi pernyataan yang benar. 11. Apakah elemen dari 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, titik-titik ini dan seterusnya ya, titik-titik dalam himpunan dan seterusnya. M. Apakah elemen dari huruf vokal dan seterusnya. Kita bahas mulai yang pertama. 11. Apakah elemen dari himpunan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya? Ini kan himpunan bilangan ganjil ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Berarti kan 11 ada di dalam ini. Berarti 11 elemen dari himpunan yang disebutkan ini. M. Apakah elemen dari huruf vokal? Bukan. M itu konsonan ya, maka dia bukan elemen dari himpunan huruf vokal. 2. Apakah faktor dari 12? Nah, faktor dari 12 apa saja? 1, 12, 2, 6, 3, 4. Nah, maka 2 elemen dari faktor dari 12. 25. Apakah elemen dari kelipatan dari 3? Himpunan kelipatan dari 3? Bukan ya. Kelipatan 3 kan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Gitu ya. Itu pengertian tentang anggota himpunan. Bisa dipahami ya? Lanjut. Sekarang kita membahas tentang bagaimana cara penyajian himpunan. Nanti ada 3 macam. Yang pertama adalah dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Jadi anggotanya tinggal ditulis saja. Misalnya kita menulisnya, ini ada himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, itu anggotanya ditulis. Ini sama dengan ini adalah ini simbol himpunan ya, himpunan. Kurung tutup buka ini himpunan. B adalah himpunan yang anggotanya A, I, O, U, huruf vokal Latin ya. C, himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini anggotanya disebutkan semua. D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. E, ini artinya min 3, min 4, min 5, ya, ke sini ya, seterusnya ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Cara menulis seperti ini disebut dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Cara yang kedua
dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Dulu disebut dengan cara menulis dengan kata-kata ya. Nah, misalnya ini himpunan A anggotanya 13579. Kalau dengan menyebut sifat, menulis sifat yang dimilikinya atau dengan kata-kata bisa kita tulis seperti ini. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang kurang dari 10. 13579 ini kan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, cara menulis seperti ini disebut dengan kata-kata atau menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Misalnya himpunan B bisa ditulis dengan kata-kata atau dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. B adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Ini kan huruf vokal. Gitu ya. Mudah dipahami ya. Kalau C, ini himpunan apa ini? Ini adalah himpunan bilangan genap. C adalah semua bilangan genap yang lebih dari 1 dan kurang dari 11. Nah, ini ya. Bisa juga sampai menggunakan kata-kata antara. C adalah semua bilangan genap antara 1 dan 11. Antara itu di tengah-tengahnya, gitu ya. Yang D, apa ini? Bilangan asli. D adalah himpunan bilangan asli. Kalau yang E adalah himpunan bilangan bulat. Gitu ya. Cara seperti ini itu disebut dengan cara kata-kata atau menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Cara yang ketiga, ini yang nanti selanjutnya sering dipakai dan sedikit rumit, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya begini, ini ada himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Kalau ditulis dengan notasi begini caranya ya. A sama dengan himpunan X garis miring, nanti dibaca X sedemikian sehingga X gitu ya. Ya. Jadi bisa X pokoknya menggunakan huruf, bisa X, bisa Y. Jadi selalu ditulis A sama dengan himpunan X garis miring. Nah, terus yang warna kuning ini menunjukkan sifatnya. Apa tadi bilangannya? Ternyata dia bilangan yang kurang dari 10 gitu ya. Makanya ditulis X kurang dari 10. Dan X adalah elemen bilangan asli ganjil atau X bilangan ganjil. Jadi gitu ya. X ya, syaratnya bilangannya ini kan paling besar 9, berarti X kurang dari 10. X-nya itu apa? X-nya adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10. Bisa juga ditulis seperti ini. Ya, batasnya ditulis A adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan. Jadi kalau sama menggunakan batas angkanya, batas anggota yang terbesar, saya kasih sama dengan, dikasih sama dengan pertidaksamaannya. Jadi X kurang dari sama dengan, kalau ada sama dengannya begini berarti batasnya ikut, 9-nya ikut. Kalau seperti ini 10-nya tidak ikut, berarti yang lebih kecil dari 10 kan 9. Ini sama saja ini konsepnya, hanya perbedaan lambang. X elemen bilangan asli. Nah, cara seperti ini disebut notasi pembentuk himpunan. Jadi ini yang kita inginkan, ini yang diwarnai kuning ini. Ya, kemudian ini alasannya apa? Bilangannya. B yang anggotanya A, E, I, O, U. Bisa kita tulis himpunan B sama dengan X garis miring X. Apa X itu? Elemen huruf vokal dalam abjad Latin. Tidak pakai pertidaksamaan karena tidak merupakan angka ya. Jadi kalau tidak berupa angka ya langsung aja himpunan X sehingga X elemen huruf vokal dalam abjad Latin. Kalau tidak pakai X tidak apa-apa ya, bisa pakai N, bisa pakai Y, bisa pakai Z, bebas ya. Lagi misalnya 2, 4, 6, 8, 10. Kalau kita nyatakan dengan notasi himpunan C sama dengan X, himpunan X garis miring ya, X bilangannya bilangan genap. Tadi X-nya di tengah. X-nya kan lebih dari 1 kurang dari 11. Apa itu? X bilangan genap.
Nah, ini kan angkanya kan lebih dari 1, makanya X-nya di tengah. X lebih dari 1, X kurang dari 11. Bacanya dari X. X lebih dari 1, X kurang dari 11. X elemen bilangan genap. Bisa juga menggunakan seperti ini, pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan berarti batasnya aja yang kita tulis. C adalah himpunan X sehingga X lebih dari sama dengan 2, berarti 2-nya ikut sesuai ini, dan X kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10, ya sesuai batasnya X bilangan genap. Nah, bisa juga campuran. C adalah himpunan X sehingga X lebih dari sama dengan 2, nah, sama dengannya ya, dan X kurang dari 11, karena tidak ada sama dengannya maka kita gunakan batas yang di atasnya, X bilangan genap. Atau bisa juga, tadi banyak macamnya ya, X lebih dari 1 kurang dari sama dengan 10, X bilangan genap. Begitu ya caranya, banyak ya macamnya. Nah, gitu. Bisa dia pahami kan? Oke. Nah, D 7, 8, 9, 10, 11. Ini kan bilangan asli, yang paling kecil 7. Maka kita tulis D sama dengan himpunan X, sehingga X lebih besar sama dengan 7. Kan ini lebih besar dengan 7, dan sama dengannya ikut. X lebih besar atau lebih dari ya sekarang ngomongnya. X apa? X bilangan asli. Nah, kalau tidak pakai sama dengan maka batasnya menggunakan yang di bawahnya. X lebih dari 6. Bukan 7, karena kalau 7 berarti 7-nya tidak ikut, jadi kita pakai 6. Himpunan X sehingga X lebih dari 6, X elemen bilangan asli. Kita juga bisa menggunakan bukan bilangan asli ya, bilangan caca juga bisa. Ini kan juga bilangan caca, karena bilangan asli juga bilangan caca. Jadi ini kita ganti caca boleh, bahkan kita ganti dengan bilangan bulat juga boleh, karena bilangan asli dan bilangan caca itu juga merupakan bilangan bulat. Jadi kita bisa membuat bermacam-macam himpunan yang dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Walaupun agak sedikit rumit, nanti pelan-pelan ya. Ada soal latihan. Nyatakan himpunan H min 2 min 1 0 1 2 3 4 dengan cara menulis sifat yang dimiliki anggotanya, notasi pembentuk himpunan. Mari kita selesaikan. Yang A, ini adalah bilangan bulat. H adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari min 3 dan kurang dari 5. Nah, begitu ya. Lebih dari min 3, kurang dari 5. Bisa juga menggunakan kalimat antara. H adalah himpunan bilangan bulat antara min 3 dan 5. Gitu ya. Sekarang notasinya, H sama dengan himpunan X. X lebih dari sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 4. Ini pakai sama dengan, maka batasnya tinggal nulis saja ya. Bisa juga tidak pakai sama dengan ya, seperti ini. Berarti kita pakai yang di bawahnya yaitu min 3 dan kita pakai yang di atasnya yaitu 5 sebagai batas. X elemen bilangan bulat. Bisa juga campuran seperti tadi ya. Ini ya sama dengan min 2, ini enggak. Nanti ini sama dengan min 4, ini enggak juga bisa. Jadi bisa kita buat 4 macam. Contoh nomor 2. Nyatakan himpunan M sama dengan himpunan X sehingga X kurang dari 15, X elemen bilangan prima. Dan prima ya. Dengan cara menulis sifat yang dimiliki anggotanya, B mendaftar anggotanya. Kita selesaikan. Nah, M adalah himpunan semua bilangan prima, jadi bacanya dari belakang dulu ya. M adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Nah, begitu saja kalau dengan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, kalau dengan mendaftar tinggal tulis apa bilangan prima yang kurang dari 15. Ya 2, 3, 5, 7, 11, 13 begitu ya. Bilangan prima bilangan yang hanya memiliki
dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Gitu ya. Bisa dipahami ya ini contohnya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini dan kalian dikaruniai kefahaman. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.